Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini tanggal 29 November. Nah, adik-adik tahu nggak? Sekarang itu kalau di kalender gereja apa? Iya, sekarang Minggu Advent pertama. Artinya apa? Iya, kita mau menyambut Natal nantinya. Dan itu adalah hari di mana kita pertama kali untuk menginjak minggu-minggu Advent selanjutnya. Dan di sini kita diajarkan untuk kita mempunyai pengharapan dan memberi pengharapan kepada orang lain juga. Dengan cara apa? Kita berbagi. Minggu ini kita diajarkan untuk berbagi kepada semua orang, yaitu berbagi artinya supaya kita memberikan pengharapan baru juga kepada orang lain, ya. Mari kita mulai hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 45. Hatiku bersukaria. Ya, adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah atas segala berkat dan kasih setiamu sehingga pada pagi ini kami boleh Engkau beri kesehatan dan juga sukacita sehingga kami boleh memulai ibadah ini dengan penuh syukur dan penuh dengan kemuliaan namamu. Biarlah adik-adik di rumah boleh mengikuti ibadah ini walaupun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Roh Tuhan tetap memberkati kami semua. Inilah kami berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Ya, kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria sebelahnya, yaitu nomor 46. Kau yang lama dinantikan. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman. Mari adik-adik silakan mendengarkan firman Tuhan melalui kakak-kakak layan kita. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah IMPA. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan Alkitab kita di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ya adik-adik, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Biar Alkitab kita tetap terbuka dan mari adik-adik kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan adik-adik kami, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, tetapi mereka dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan bercerita firman Tuhan di dalam pembacaan pada pagi hari ini di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan, kuasai hamba-Mu ini Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus agar hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Persiapkan juga adik-adik kami di rumah mereka masing-masing untuk mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita berdiri. Kakak Rini akan baca, adik-adik mempersiapkan diri juga, memperhatikan Alkitabnya ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu
tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, Kakak Reni mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah berbagi? Oh, pasti banyak ya. Dari kita punya kelebihan, kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang membuat adik-adik sulit untuk berbagi? Aduh Kak, sulit banget kalau berbagi, nanti kita bisa kekurangan. Enggak pernah. Anak Tuhan tidak pernah kekurangan kalau kita mau berbagi dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9 mau dijelaskan di sini. Firman Tuhan mau mengingatkan kita hari ini bahwa Rasul Paulus, ya adik-adik, Rasul Paulus sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, dia mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai hati dan juga perilaku yang selalu mau berbagi. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab itu mau mengingatkan kepada kita bagaimana jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus yang merupakan jemaat yang kaya, ya adik-adik, secara materi, ya. Namun disayangkan ketika jemaat di Yerusalem sedang membutuhkan bantuan, mereka mendapatkan dalam kesusahan, jemaat Korintus belum menunjukkan kepedulian mereka kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik, Rasul Paulus dia memuji jemaat di Makedonia. Nah, dia memuji jemaat Makedonia karena mereka mau menolong saudara-saudara mereka yang ada dalam kesusahan. Ya, orang-orang yang di Yerusalem mengalami kesusahan. Nah, jemaat Makedonia membantu. Padahal adik-adik, jemaat di Makedonia, wilayah Makedonia itu sedang mengalami kesusahan. Mereka juga mengalami kesusahan. Tetapi mereka memberi bantuan itu bukan karena mereka berlebihan secara materi, ya adik-adik ya, melainkan ada rasa kasih sayang yang besar terhadap saudara-saudara mereka yang menderita. Nah, karena itu adik-adik, jemaat di Korintus mereka kaya dalam segala sesuatu, ya, tetapi mereka belum bisa menunjukkan kepedulian mereka kepada jemaat yang di Yerusalem. Oleh karena itu Rasul Paulus memuji jemaat di Makedonia.
Begitu baiknya jemaat di Makedonia, mereka memberi bantuan kepada jemaat yang berada di Yerusalem. Nah, hari ini kita mau diingatkan hal apakah yang bisa kita perbuat ketika kita menolong orang dalam kesusahan. Nah, adik-adik, apakah kita bersedia mengorbankan mengorbankan kesenangan kita untuk diri kita? Ya, apakah kita harus membantu orang-orang yang mengalami kesusahan? Belajar dari firman Tuhan. Ya, coba lihat jemaat di Makedonia. Di dalam mereka juga mengalami kesusahan, mereka peduli kepada jemaat yang di Yerusalem. Itu artinya apa, adik-adik? Di situ mau mengajak kepada kita, mari kita memberi bantuan dengan tulus ikhlas. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dan Dia sayang kepada kita semua. Coba adik-adik, mau nggak adik-adik memberi bantuan kepada orang-orang yang kesusahan? Nah, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita menyatakan kesediaan untuk memiliki kerelaan memberi dari apa yang kita punya, yaitu dengan setiap orang yang percaya oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk memberi dari kekurangan kita kepada orang-orang yang juga mengalami kesusahan. Adik-adik nggak boleh takut, nggak boleh, aduh kalau saya memberi ya kakak, nanti saya juga kekurangan. Enggak, anak-anak Tuhan tidak boleh takut, anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir. Kita memberi dari kekurangan kita kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau belajar kepada kita memberi bantuan dengan ikhlas sebagai wujud syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Amsal, ayo kita buka Amsal pasal 3 ya adik-adik. Amsal pasal 3 ayat 27 dikatakan di sana, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita mempunyai kelebihan, kita membantu orang-orang dalam kesusahan. Jangan kita khawatir akan hidup kita. Ya, kalau kita membantu dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan memperhitungkannya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9. Setiap kita meneruskan bahwa kasih karunia Allah kepada semua orang hanya bisa dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya betul-betul berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk saling berbagi dari kelebihan kita atau dari kekurangan kita. Ya, kalau kita mempunyai uang atau kita mempunyai sesuatu, mari kita berbagi kepada orang yang kesusahan. Kita tidak usah khawatir dalam hidup ini adik-adik, Tuhan akan memperhitungkannya. Sampai sedemikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kiranya adik-adik boleh selalu ingat akan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada dan selalu melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami sudah bercerita kakak-kakak layan dalam firman Tuhan di pagi hari ini di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9, mengajarkan kepada kami untuk saling berbagi, saling memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terlebih bagi adik-adik kami di rumah mereka masing-masing
Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami, baik taman kanak-kanak, anak kecil maupun anak tanggung, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah mereka juga mau mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada mereka untuk saling berbagi apabila mereka mempunyai kelebihan untuk mereka yang dalam kesusahan. Kami berdoa untuk adik-adik kami dalam pendidikan mereka di bangku sekolah, walaupun secara online. Tuhan, berikan mereka semangat belajar, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan, agar mereka dapat belajar dengan baik untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka masing-masing. Tuhan, berkati akan orang tua mereka dalam pekerjaan, di dalam mereka mencari nafkah bagi akan anak-anak mereka. Tuhan, berkati di dalam kesehatan akan orang tua mereka masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, gereja GPIB Harapan Indah. Tuhan, berkati akan para presbiter, Tuhan berkati akan para pelkat-pelkat yang besok atau yang akan diteguhkan nanti pada tanggal 22. Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka mau menjalani tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan akan kakak-kakak layan, baik di PA maupun di PT. Biarlah sukacita, damai sejahtera selalu ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk akan multimedia yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkati mereka dalam membantu kami untuk melayani di dalam ibadah PA dan PT. Bapa, banyak sekali kami mau bawa dalam doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat kami yang baru, Bapak Pendeta Resto. Tuhan, berkati dalam kehidupan dia bersama dengan keluarga. Tuhan, berkati dalam pelayanannya. Juga Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, ya Bapak. Tuhan, berkati dalam kesehatannya bersama ibu dan anak-anak. Pendeta Vega Sarasak, Tuhan berkati. Pendeta Rosa bersama keluarga, Tuhan memberkati. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Siapkan semua yang sudah diberikan oleh orang tua dan juga nanti akan dikumpulkan ke gereja atau melalui majelis atau melalui siapa aja deh, pokoknya bisa yang ke gereja, ya kan? Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Kita berikan yang terbaik ya buat Tuhan. Kita nyanyi dari ayat yang kedua, bait kedua.
kita mendoakan persembahan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang makasih, kami sudah memberikan persembahan, yaitu segala yang sudah Kau berikan buat kami, dan kami ini sebagai persembahan syukur kami juga berikan. Kiranya apa yang sudah adik-adik berikan ini boleh menjadi sukacita bagi mereka, dan persembahan mereka boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kiranya ini semua boleh menjadi harum di hadapan-Mu, dan inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Iya, kita sekarang mau selesai dengan ibadah kita, kita menyanyi dari nyanyian penutup, yaitu Kidung Ceria 219. Iya, judulnya adalah Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Kudus mulia, Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan juru selamat pada jalan terang. Adik-adik, saat ini kita sudah di penghujung ibadah kita loh adik-adik. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan bisa kami mengaplikasikan juga Tuhan dalam hidup kami dalam sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami sehabis ini sampai kami beristirahat kembali dan berkumpul kembali bersama keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.